kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Yang kemudian kami membina tapi suruh apa lagi sejujur-jujurnya sambil beristirahat, sambil diisi. Sudah? Bu Devi sudah? Kalau yang sudah, silakan klik di scene kedua. Ada yang sudah? Menjadi pola pikir bertumbuh. Ada perbedaan di sini. Ujian pribadi dan ujian proses. Mari kita merefleksikan selama ini kita memberikan ujian kepada siswa itu pribadi atau proses. Yang pertama, ujian pribadi. Kamu memang berbakat. Lihatlah, ujian pribadi atau ujian proses? Pribadi atau proses? Proses. Kemudian sudah ke proses. Kamu pintar sekali. Kamu anak yang baik. Wow, kamu seorang seniman yang luar biasa. Ternyata itu ujian pribadi. Kamu memang terlahir sebagai seorang penulis. Itu ujian pribadi. Gitu ya. Jadi kita merefleksi selama ini proses. Gini. Lanjut Bapak Rahmat. Kalau ini ada kasus ini Ibu Ana, guru mata pelajaran matematika. Dalam beberapa bulan terakhir hasil ujian matematika siswa kelas 11 menurun drastis. Masih Bu Rina ya. Bu Rina merasa frustasi karena sudah belajar dengan metode yang biasa digunakan bertahun-tahun. Saat rapat guru, kepala sekolah menyarankan agar guru mencoba pendekatan yang lebih interaktif dan memanfaatkan teknologi seperti menggunakan aplikasi pembelajaran digital. Namun, terima kasih. PPT dulu ya. Iya. Yang tetap merasa tidak nyaman dan enggan berubah gaya mengajar. Dia tidak mau dia. Iya, berarti dia tetap suaranya itu yang mereka dia tetap apatis. Saya apatis. Iya. Jadi nggak bisa untuk merubah gaya beliau mengajar atau metode mungkin yang bisa diubah. Ya sudah. Saya sudah. Ini. Saya mampunya ini, ya sudah, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya pasrah seperti itu. Pasrah ya, sebagai Bu Ana pasrah. Kalau yang bertumbuh, ini Bu Ana sendiri ya. Kalau bertumbuh, suara bertumbuh. Sebentar. Dia guru matematika. Saya usahakan untuk mengubah pembelajaran metode pembelajaran saya menjadi yang lebih baik dengan teknologi. Oke, itu suara bertumbuh. Next Pak Rahmat. Mendalam dan langkah pembelajaran mendalam, bagaimana implementasinya dalam penyusunan RPP. Kita punya RPP yang terbaik menurut panjenengan. Nah, dari RPP itu nanti kita cross check apakah itu sesudah keterangan mendalam. Yang pertama diawali dengan identifikasi perusahaan kegiatan. Yang pertama, jadi di sini yang pertama diawali dengan identifikasi apa saja yang perlu diidentifikasi. Jadi tujuannya yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kesiapan murid. Materinya, karakteristiknya itu berbeda. Kemudian yang ketiga
untuk menentukan dimensi profil lulusan yang tadi sudah disampaikan Bu Ana, ada 8 dimensi profil lulusan. Kemudian langkah berikutnya adalah mendesain pembelajaran. Jadi yang pertama apa outcome, jadi disingkat menjadi SOLO, solo. Jadi bukan nama orang gitu Pak Ibu. Ya. Jadi saya kemarin bertanya-tanya kok Solo itu siapa sih Solo? Dulu kan Bu Ana begitu, ternyata ini. Lanjut Pak. Nah ini. Nah jadi meringkas dari taksonomi Solo itu diadopsi dalam pengalaman pembelajaran mendalam dengan cukup 3: merefleksi, mengaplikasi, dan memahami. Dari 3 pengalaman ini, apakah harus selalu dimulai dari memahami? Apakah 3 ini harus selalu dimulai dari memahami? Nah, Bu Edna, silahkan. Pemahaman dipahami dulu, baru nanti belajar menerapkannya, terus merefleksi jika ada kekurangan-kekurangannya. Itu saja dari saya. Karena harus memahami dulu. Nah mungkin ada yang punya pendapat berbeda. Apakah boleh jika diawali dengan refleksi dulu? Jawabannya tinggal nanti bagaimana dalam RPP-nya. Pak, lanjut Pak, yang paling bawah Pak. Sudah sesuai nih? Saya yakin guru SMA 2 tadi kan sudah grow mindset ya, pola pikir bertumbuh. Jadi pikir malam ini besok pagi jadi. Nanti tenang ada Ibu Pri Pak. Ada Ibu Pri. Nah jadi ini Bapak Ibu komponen minimum yang harus ada dalam RPP, dalam penyelenggaraan RPP, mulai dari identifikasi termasuk apa saja dimensi profil lulusannya dan sebagainya. Untuk contoh RPP-nya sudah disampaikan linknya Pak? Linknya sudah. Link RPP ya, bukan OneDrive-nya Pak. Contoh RPP-nya. Nah Bapak Ibu, yo sewu nggih, panjenengan nasto RPP ada di laptop. Panjenengan sudah bisa masuk di sampai asesmennya. Jadi sudah siap Bapak Ibu? Sudah 5 menit cukup ya? Catatan dan bukti pembelajarannya. Sampai bawah sebenarnya. Karena namanya implementasi kan dari apa yang sudah direncanakan, bagaimana pelaksanaannya. Cuma di sini perlu memberi catatan bagaimana pengimplementasiannya. Dari implementasi perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian hal-hal apa saja yang pencapaiannya belum memuaskan. Dan yang ketiga, bagaimana rencana tindak lanjut sebagai langkah perbaikan ke depan. Itu Bapak Ibu. Oke, tunggu berapa menit. Jawab ataupun dengan unggul. Tujuannya adalah mengevaluasi dari pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih baik. Jadi pertama di sini kita akan mengidentifikasi dan reflect and change. Jadi assess itu adalah tujuannya mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah desain. Desain itu adalah perancangan. Jadi kita membuat program apa dari identifikasi tantangan itu, kita buat program apa yang cocok untuk mengatasi tantangan. Implement lagi, measure, reflect, dan change. Ya. Oke, kita langsung saja ke penerapan. Ya, ini sudah terakhir, sudah mau. Di sini mengumpulkan data awal pemahaman murid.
deskripsinya. Mulai pretest dan observasi kelas. Kemudian diskusi wali kelas, kepala sekolah dan orang tua. Yang terakhir adalah berdiskusi antar anggota tim. Jadi di sini untuk mengidentifikasi masalahnya, tantangannya. Di sini peran guru sebagai beberapa macam, ada asesmen awal, observer, fasilitator dan lain-lain. Jadi di situ juga mengisikan, mungkin bisa memunculkan satu proyek bisa sebenarnya beberapa mapel seperti itu. Kalau untuk yang kelas 12 mungkin kemarin kan saya sempat T sampai AT awal Februari kita ujian praktek awal Februari, kemudian ketemu sama bulan puasa. Bulan puasanya maju di bulan munculkan suatu ide. Nah, misalkan untuk ujian prakteknya nih gabung dari beberapa mapel yang kira-kira saya sempat juga buat RTP-nya yaitu tentang BJOK. Di sini saya buat RPP kuil kolaboratif berbasis belajar mendalam. Di sini kita gabungkan beberapa mata pelajaran yaitu PJOK, fisika, biologi dan bahasa Inggris. Ya. Nah, keinginan saya untuk jam praktik itu bagaimana apabila dijadikan sebagai inquiry kolaboratif di jam praktek. Jadi mungkin semua waktu bisa terlibat di dalamnya. Silahkan berdiskusi dengan kelompok sesuai kelasnya. Kemudian nanti setelah selesai diskusi nanti pada sharing mawon, karena tadi Bapak Ibu guru sudah saya rasa, waduh, ini ada 4 PR, saya hitung tadi 4 PR yang mau dikerjakan. Tugas kalau kadang karena jawabannya tuh sudah di luar apa istilahnya, iya gitu, di luar nurul gitu. Jadi memang karena di sini kita juga dituntut harus tahu teknologi. Saya sampaikan di sini, kalau menurut saya cukup di Bapak Ibu guru aja. Nanti untuk penyampaian ke anak-anak monggo. Intinya begini, kita harus bisa apa istilahnya ya, kita harus mengantisipasi kalau memang sampaikan presentasi itu jawabannya itu gini, saya tidak istilahnya itu mereka tidak literasi. Jadi jawaban dari ChatGPT ini, ChatGPT itu salah satu mesin learning ya Pak Bu, mesin learning. Disuruh bikin poster. Jadi ada programnya gambar 2 orang duduk pada satu meja berhadapan berbincang santai menggunakan headset dengan foto Bapak Ibu juga akan muncul. Karena apa? Karena ChatGPT ini dia itu mempunyai database yang besar sekali. Jadi kalau disalahgunakan, nah seperti itu. Jadi saya Bapak Ibu sampai ke video itu ada sebenarnya. Tapi ini salah satu contoh bahwa semakin kita sering memberikan prompt, presentasi itu manual Pak Bapak Ibu. Karena ada saya hanya ngasih tips saja. Di sini salah satu contoh, saya pernah waktu itu saya harus bikin materi presentasi. Akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya. Matur nuwun Pak Ahmad.